Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kelompok satu yang akan presentasi tentang proposal bisnis yang berjudul gula rempah serbuk. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan summary apa gula rempah serbuk itu. Nah, jadi gula rempah serbuk ini memiliki manfaat untuk kesehatan, diantaranya menjaga daya tahan tubuh kita dan menstabilkan imun kita. Nah, gula rempah serbuk ini juga memiliki manfaat seperti untuk menjaga mengobati sakit tenggorokan, ambien, kanker, liver, mengatasi sistem pencernaan. Nah, bisa mengkonsumsi serbuk ini. Nah, juga serbuk ini seperti saat ini kan kita sedang dilanda oleh namanya virus COVID-19 atau corona. Nah, ini juga bisa dengan cara kita mengkonsumsi gula rempah serbuk plus jahe. Nah, itu salah satu mencegah kita terkenanya virus corona, karena tidak cukup kita memakai masker, memakai hand sanitizer, antiseptik, apalah itu gitu ya. Percuma kalau kita tidak bisa menjaga kestabilan daya tahan tubuh kita dan imun kita. Jadi yang terpenting kesehatan kita itu adalah badan kitanya dulu. Jangan kita luarnya kita pakai masker, pakai antiseptik, pakai ya seperti itu, tetapi daya tahan tubuh kita tidak dijaga, itu kan percuma. Nah, seperti itu. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih manfaat dari gula itu dan apa manfaat dari rempah itu, sehingga gula rempah serbuk ini memiliki khasiat-khasiat seperti yang tadi saya bicarakan. Nah, manfaat dari gula itu adalah mengatasi problem anemia dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi meningkatkan kestabilan tubuh kita, meningkatkan menangkal penyakit kanker. Jadi salah satu penangkalnya kita tidak terkena penyakit kanker itu yaitu mengkonsumsi gula. Dan lagi selanjutnya manfaat dari gula itu yaitu meningkatkan kesehatan jantung. Nah, apabila kalian terkena jantung, sakit jantung, nah kita mencoba mengkonsumsi gula, karena gula itu memiliki khasiat dan manfaat meningkatkan kesehatan jantung. Terus manfaat selanjutnya yaitu menghaluskan tubuh dan kesehatan tubuh, lalu mempercepat penurunan berat badan dan melancarkan sistem pencernaan. Di sini kalau ada orang yang ingin diet alami, yaitu dengan cara mengkonsumsi gula, tapi jangan terlalu berlebihan juga. Terus yang selanjutnya yaitu apa sih manfaat dari rempah? Manfaat dari rempah itu sebenarnya banyak sekali. Salah satunya yaitu menangkal virus corona, virus yang sedang merajalela di negara kita, yaitu COVID-19. Dan yang selanjutnya yaitu mencerahkan otak gitu ya. Terus menyehatkan jantung, mencegah tumor dan mencegah kanker. Nah, dengan keadaan yang saat ini memperhatikan, ada anjuran kita harus selalu pakai masker dan hand sanitizer. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan keadaan tubuh kita yang telah saya jelaskan di awal, bahwa tidak cukup kita memakai masker dan antiseptik kalau keadaan tubuh kita tidak diperhatikan dan tidak dijaga. Oke, untuk visinya dalam program ini adalah yang pertama, membangun skala usaha yang luas, meningkatkan market share jumlah konsumen, dan mengembangkan usaha yang jauh lebih baik dari usaha yang lainnya. Karena dengan usaha ini insya Allah kita akan mengembangkan usaha yang selanjutnya dan secara kontinu. Dan untuk yang misinya, menciptakan minuman berupa gula rempah dengan berbagai varian atau aneka rasa yang bermacam-macam, sehingga konsumen tidak bosan hanya dengan satu rasa. Contohnya seperti kayak ada rasa vanila, coklat, stroberi. Terus selanjutnya mengembangkan produk dengan menambah inovasi produk dan kreativitas. Dan yang terakhir, misi dari kami adalah menciptakan sesuatu yang berbeda untuk menimbulkan inovatif yang baru. Aspek pemasaran yaitu gambaran umum pasar STP. STP yaitu segmen targeting positioning. Nah, segmen pasar yaitu merupakan gambaran untuk dari konsumen usaha kita. Nah, segmentingnya saya mengambil distributor,
pasar lokal tradisional, swalayan atau supermarket, konsumen langsung, sosial media atau online. Dan yang kedua yaitu targeting. Kalau targeting merupakan sasaran khusus bagi konsumen potensi dari luar kita, dari usaha kita. Jadi siapa sasaran utama kita? Saya kan di sini sebagai jualan rempah, gula rempah serbuk. Nah, sasaran saya itu adalah dua, yaitu siapa saja sosial media dan distributor, karena kedua itu yang saya percayai untuk menjadi target saya dalam berbisnis ini. Karena sosial media dengan zaman yang modern seperti ini sangat mudah untuk mengiklankan. Terus distributor, jadi banyak distributor akan memudahkan kita juga dalam menjual gitu ya, karena banyak juga yang menjual, jadi mempermudah kita dalam perjualbelikan gitu ya. Terus yang ketiga yaitu positioning, yaitu bagaimana kita menempatkan usaha kita di antara pesaing usaha yang lain yang sejenis gitu dengan kita. Dari target pasaran tersebut, maka kami akan memposisikan kami sebagai penyedia sekaligus pembuat gula serbuk. Jadi saya selain penjual juga saya jadi penyaji, pembuat gitu ya, yang menyediakan rempah dengan berupa serbuk dan memiliki varian rasa yang banyak yang takkan membuat konsumen bosan dengan rasa yang dimiliki produk kami. Jadi kami menyediakan beberapa varian rasa, ada 8 varian rasa, yang mungkin itu adalah salah satu agar si konsumen tidak bosan dengan produk yang kita sajikan gitu. Terus kita memiliki perbedaan atau ciri yang sehingga konsumen minat kepada kita dan tidak kalah saing di pasaran yang bisnis sejenis seperti kita. Ini ada target pasar. Untuk target pasarnya menggunakan rumus 4P, yaitu product, place, price, sama people. Untuk produk ini kita menggunakan rempah-rempah yang berkualitas serta yang dijaga kebersihannya. Yang keduanya, kemasannya juga berbentuk plastik, namun produknya berbentuk serbuk sehingga dapat dicerna lebih baik karena mudah hancur ke dalam air. Di sini juga untuk pembuatan menggunakan teknologi modern dan tradisional. Selain itu, manfaat dari produk ini adalah untuk menjaga imun tubuh agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Untuk place-nya, produk ini bisa didapatkan di pasar, di warung-warung, tukang jamu, supermarket, pasar online. Karena di sini untuk marketingnya kita melalui seperti kepada orang-orang melalui reseller seperti itu, agar orang-orang yang membutuhkan dapat membelinya dengan mudah. Untuk price-nya, strategi penjualan memanfaatkan konsumen pasar yang sedang membutuhkan rempah serbuk yang berkualitas serta dengan harganya yang begitu relatif terjangkau sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi ini kapan saja karena tidak merusak ke dalam tubuh juga. Untuk people, karyawan sebanyak 5 orang dengan tugasnya masing-masing. Yang pertama, produksi, membungkus, mengoperasikan, serta melabeli. Ada juga di sini ada staf-stafnya seperti marketing dan staf keuangan. Selain itu juga konsumen sebagai pengguna di sini sasaran utamanya kepada orang tua dan lansia agar mereka dapat menjaga imun tubuhnya yang rentan tersebut. Positioning. Nah, bagaimana kita menerapkan usaha di antara pesaing usaha yang sejenis? Kami menempatkan diri sebagai penyaji sekaligus penjual dan pembuat, dan kami mencari suatu yang berbeda dari pesaing yang menjual produk yang sama seperti kita, misalnya dengan varian rasa yang berbeda dan banyak. Nah, untuk membedakan produk kami secara kualitas maupun kelebihan, produk kami memiliki varian rasa yang banyak untuk membuatnya tanpa bahan pengawet sehingga aman untuk dikonsumsi. Rencana penjualan dan pangsa pasarnya. Yang pertama kita akan membahas tentang rencana penjualan. Rencana produknya yaitu
Kita akan menjual dalam jangka waktu 1 tahun dahulu, disesuaikan dengan kondisi permintaan dan penawaran. Karena di sini kita akan mengambil contoh dengan adanya penyebaran virus corona atau COVID-19, maka masyarakat akan membutuhkan supply agar meningkatkan imun tubuhnya dan menjaga kesehatan mereka serta akan terhindar dari penyebaran virus tersebut. Yang awalnya tanpa adanya penyebaran virus ini, penjualan produk kita hanya mencapai 50%. Sedangkan dengan adanya penyebaran virus ini, kita mendapatkan keuntungan 40%, sehingga dapat menjadi 90% keuntungan kita dalam penjualan produk ini. Untuk selanjutnya, pangsa pasar, bagian dari penjualan produk kita dibandingkan dengan penjualan total produk sejenis dalam industri. Contohnya promosi produk saat keadaan masyarakat sedang membutuhkan bantuan untuk menjaga daya tahan tubuh dan menambah imun, sehingga masyarakat mencari bahan-bahan atau makanan dan minuman yang dapat menjaga imun tubuh mereka. Strategi pemasaran berdasarkan 7P. Yang pertama, produk. Produk yang kami jual adalah gula rempah serbuk. Yang kedua, price atau harga. Kami mematoknya dengan harga 13 sampai dengan 20.000 rupiah. Yang ketiga, promotion atau promosi. Kami menggunakan media sosial. Yang keempat, placement atau penempatan. Untuk nama brand sendiri, kami menggunakan nama gula rempah serbuk atau disingkat GRS. Yang nomor 5, people atau orang. Produk kami ini untuk semua kalangan, baik yang tua ataupun yang muda, laki-laki ataupun yang perempuan. Yang keenam, proses. Untuk prosesnya sendiri dihaluskan, lalu dijemur, disajikan gula, lalu ditambahkan aren. Yang nomor 7, physical evidence atau kepuasan para konsumen. Itu kami menggunakan testimoni para konsumen. Selanjutnya ada aspek produk. Aspek produk ini mencakup dari manfaat produksi. Yang pertama ada manfaat inti. Jadi manfaat inti ini, gula rempah serbuk ini memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Yang kedua, manfaat dasar. Dengan berbahan dasar alami yaitu gula aren murni ditambah rempah sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Yang nomor 3, manfaat yang diharapkan. Harapannya masyarakat mulai kembali mengkonsumsi minuman yang sehat untuk menjaga kesehatan di masa tua. Yang keempat, manfaat di atas harapan. Lebih jauh dari itu, kita ingin memberikan pelayanan kualitas produk yang bermutu tinggi. Yang kelima, manfaat potensial. Di masa sekarang karena terlalu banyak mengkonsumsi minuman yang tidak sehat, sehingga mereka rentan terkena penyakit. Kegunaan produk terbagi menjadi 2 bagian, produk konsumsi dan produk industri. Nah, produk konsumsi yaitu produk yang dibeli dan digunakan oleh konsumen akhir. Nah, produk industri yaitu produk yang bisa dibeli oleh pelaku usaha produk lainnya dan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama, barang baku dan suku cadang. Barang baku dan suku cadang kita gunakan yaitu bahan-bahan seperti gula aren dan rempah-rempah. Nah, barang modal yaitu barang-barang yang berumur lebih dari 1 tahun dan tidak untuk dijual belikan. Nah, yang ketiga, perlengkapan dan jasa bisnis, yaitu produk tidak tahan lama yang membantu operasional perusahaan, jadi produk kita tidak bisa disimpan terlalu lama. Nah, untuk analisis SWOT, yang satu strategi atau kekuatan,
Yang kedua, weakness atau kelemahan. Nah, yang ketiga, opportunity atau kesempatan. Yang keempat, threat atau ancaman. Nah, untuk strategi kita terbagi dalam 3 bagian, yaitu satu, modal yang sudah cukup memadai. Yang kedua, varian produk yang cukup banyak. Yang ketiga, fasilitas produksi yang sudah standar. Nah, untuk weakness atau kelemahan kita terbagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, usaha yang jauh dari bahan baku. Yang kedua, promosi yang masih kurang. Yang ketiga, manajemen perusahaan yang kurang baik. Yang keempat, serta keahlian operasional karyawan yang kurang memadai. Nah, untuk opportunity-nya atau kesempatan kita terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, permintaan produk tinggi. Yang kedua, pesaing dalam kota Medan yang belum banyak. Yang ketiga, adanya bentuk CSR dari perusahaan khususnya BUMN di kota Medan. Nah, untuk threat atau ancaman, faktor cuaca yang pertama. Yang kedua, kebijakan pemerintah operasi. Nah, yang ketiga, kemajuan teknologi digital. Nah, yang terakhir adalah harga bahan baku yang mahal. Yang selanjutnya, SWOT terbagi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kita lihat dari faktor internal dulu. Yang pertama, strength, yaitu kekuatan. Karena gula rempah serbuk ini alami, sehingga awet dalam sebulan bahkan lebih apabila kita menyimpannya dalam kulkas. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Cukup sulit untuk mencari gula aren murni yang berkualitas serta rempah yang cukup berkualitas. Yang kedua, kita lihat dari faktor eksternal, yaitu opportunity, kesepakatan atau peluang. Kami melihat peluang ini karena masyarakat ingin memulai gaya hidup sehat. Yang kedua itu threat, ancaman. Ancaman yang cukup kami takutkan adalah ketika masyarakat mulai ingin mengkonsumsi hidup sehat, sedangkan barang yang kami produksi itu masih sedikit. Itu saja yang bisa kelompok 1 sampaikan dan sajikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.